Iya, shalom saudara, selamat malam. Saya mengucapkan buat semua yang sudah bergabung di Mesbah Doa, saya percaya semua keadaannya baik dan luar biasa. Kita mau mencari Tuhan, mau membawa pujian penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, buat yang ada di luar negeri juga shalom. Kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang hebat, Tuhan yang selalu melakukan perkara, bahkan rencananya atas hidup saudara dan saya. Karena itu kita mau datang pada Tuhan. Kita mau bawa penyembahan yang terbaik, hidup yang terbaik. Semua dosa pelanggaran kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Kita mau bawa hidup yang kudus malam ini, sebab tanpa pengampunan Tuhan kita tidak mungkin bisa dilayakkan untuk menerima perkenanan-Nya. Tuhan, sucikan dan kuduskan kami, ampuni dosa pelanggaran kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu Bapa. Kami tahu kasih-Mu itu setia bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan. Ketika kami berbalik kepadamu, Tuhan mengampuni kami. Waktu kami mencari Tuhan, Tuhan melepaskan pengampunan yang limpahnya bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kasih yang kekal. Karena kami tahu sejauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa dan pelanggaran kami. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari sekali lagi dari awal katakan pujian ini. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut Tuhan, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Tuhan, betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari dengan iman saudara, biar kita mau katakan sambil mengangkat tangan. Betapa besar Ku berterima
bersyukur buat pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang selalu mengampuni semua pelanggaran, bahkan sejauh timur dari barat Engkau membuang dosa dan pelanggaran kami Tuhan, sehingga kami boleh melihat Tuhan kasih-Mu yang begitu besar ada di hidup kami. Kami boleh terus melihat Tuhan penyertaan-Mu yang luar biasa di hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat semua anugerah-Mu di hidup kami Bapa. Kami bersyukur buat hari-hari yang kami lalui, Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kasih setia-Mu besar. Sejauh timur, sejauh langit dari bumi, begitulah besarnya kasih Tuhan di hidup kami. Kasih yang tidak pernah membuang kami, kasih yang selalu menerima kami ketika kami datang berserah. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Amin Tuhan.
Sejauh langit dari bumi, tidak terhingga kasih setiamu Tuhan. Besarnya kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih. Penuhi hati kami yang rindu akan kasih-Mu Bapa. Kami rindu terus menyembah-Mu, Engkau Tuhan dan Raja yang hidup. Sejauh langit dari bumi. Amin. Begitu Tuhan besarnya kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kekuatanku, sukacitaku, terima kasih Tuhan, besar kasih-Mu penuhi hidup kami. Sejauh langit dari bumi Tuhan, kasih-Mu atas hidup kami tidak terhingga Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah menghitung berapa banyak pelanggaran kami, namun Engkau selalu menunggu kapan kami datang kepadamu Tuhan untuk memuji menyembah Engkau. Sejauh langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi angkat tanganmu saudara, katakan pada Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami Tuhan, amin. Yang rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Oh Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, sukacita kami. Terima kasih buat pengorbanan atas hidup kami. Terima kasih buat semua hal terbaik yang Tuhan lakukan. Kami tahu Engkau melakukan semua itu Tuhan karena Engkau punya rencana yang indah atas hidup kami. Rencana kami bukanlah rencana Tuhan, jalan kami bukanlah jalan Tuhan. Kami tahu rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup kami. Saat kami mau sungguh-sungguh berserah, saat kami mau sungguh-sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, Engkau sanggup Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Kami percaya rencana-Mu itu yang terbaik dan sempurna bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu
Lebih lagi dengan iman perkatakan, Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Ketika Engkau berfirman, jadilah, maka itu terjadi atas hidup kami. Berikan kami kesabaran, berikan kami kepekaan, berikan kami kerendahan hati untuk terus mengenal jalan-jalan-Mu Bapa, untuk terus mengejar kebenaran-Mu dalam hidup kami, agar kami menyenangkan hati Tuhan, agar mujizat-Mu, perkenanan-Mu turun atas hidup kami, agar kami melihat penyertaan Tuhan atas jalan-jalan kami. Bagian kami hanyalah berserah kepada rencana-Mu dan bukan rencana kami, karena kami percaya rancangan Tuhan yang terbaik atas hidup kami. Tuhan, tidak pernah gagal rencana Tuhan atas hidup kami. Bagian kami berserah, dan berserah. Kami serahkan semuanya dalam tangan kami, hidup kami, pekerjaan kami, semuanya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, rencana-Mu atas hidup kami. Tuntun kami masuk dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna Tuhan. Mari saudara sekali lagi katakan pujian ini dengan iman di hadapan Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan Keindahan arti kehadiran-Mu, penyertaan-Mu. penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan Keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau terus merasakan kehadiran Tuhan di hidup kami. Lewat merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan, Engkau hadir dan berbicara bagi setiap kami, menuntun langkah-langkah kami, memberitahukan jalan-jalan-Mu kepada kami, sehingga kami boleh menikmati semua rancangan kebahagiaan di hidup kami. Urapi setiap kami malam ini, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu bagi saudara. Ya, karena kesaksian itu yang akan menguatkan iman kita sehingga iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Kita boleh semakin kuat dalam Tuhan. Shalom Ibu Debbie, ya selamat pagi. Saya ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. 5 bulan yang lalu saya baru mengikuti khotbah-khotbah Ibu dan mesbah doa Ibu. Setiap hari baik yang malam ataupun yang jam 8 malam maupun yang pagi jam 5. Oleh karena itu saya jadi lebih rajin berdoa dan selalu haus akan kebenaran. 3 bulan yang lalu bapak saya meninggal karena serangan jantung, Bu. Terus 2 minggu kemudian saya mendapat kabar ibu saya terkena COVID. Entah dia tertular dari mana, saya juga tidak tahu, tapi mungkin dari rumah sakit atau dari orang-orang yang melayat waktu bapak saya meninggal. Karena bapak saya sempat masuk rumah sakit 2 hari dan bapak saya juga di kampung termasuk orang yang dihormati. Jadi waktu dia meninggal, banyak sekali orang yang melayat datang ke rumah untuk memberi penghormatan terakhir.
mungkin dari situ ibu saya juga bisa tertular COVID. Ibu saya sudah berumur 68 tahun. 68 tahun, secara manusia mustahil dapat sembuh dari virus corona. Dan bahkan ibu saya dampaknya sangat parah. Kondisinya sudah susah bernafas dan tidak bisa bangun. Badannya lemas sekali dan tulang-tulangnya semua sakit. Ibu saya juga tidak mau makan, itu yang membuat kondisi badannya semakin menurun dan tidak bisa mencium bau apa-apa selama 1 bulan. Keluarga saya belum mengenal Tuhan, Bu. Baru saya sendiri yang jadi pengikut Tuhan. Tapi mereka sangat mengerti kalau saya adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Dan setiap hari saya terus mendoakan ibu saya lewat telepon maupun di waktu-waktu saya berdoa tengah malam dan pagi. Saya benar-benar ingin membayar harga dan memohon belas kasihan Tuhan untuk kesembuhan ibu saya. Puji Tuhan, setelah ibuku sudah mendingan, adik saya dan anaknya juga terkena dampak positif COVID, karena mereka tinggal satu rumah dengan ibu saya. Adik saya bahkan berkali-kali tidak bisa bernafas, sesak. Saya tahu karena tiap hari setiap berapa jam sekali saya pasti menelpon mereka untuk memantau kondisinya. Dan saya terus memberikan kekuatan dan selalu menghibur mereka supaya mereka tetap kuat dan tidak takut. Saya berkata kepada mereka, Tuhan Yesus itu baik, Dia pasti menyembuhkan kalian semua. Saya juga selalu mengirimkan khotbah-khotbah Ibu Debbie dan acara mesbah doa Ibu ke adik saya, supaya dia mendengarkan sekalipun mereka belum percaya pada Tuhan Yesus. Dan saya percaya suatu saat nanti mereka juga bisa menerima Yesus dan keselamatan dari Tuhan. Itu adalah doa yang saya panjatkan setiap hari, Bu. Oh ya, Bu, saya tinggal di Bekasi dan keluarga di daerah Jawa. Waktu bapak saya meninggal, saya juga sempat pulang kampung selama 10 hari, Bu. Setelah itu ketika saya balik ke Bekasi, baru saya seminggu di Bekasi saya dapat kabar ibu saya terkena COVID. Ibu dan adik tidak dirawat di rumah sakit, mereka isolasi mandiri di rumah. Dan setiap hari sayalah yang membimbing mereka dari makanan apa, vitamin apa yang harus diminum, obat-obatnya. Tapi Tuhan Yesus sangat luar biasa kuasanya dan pertolongannya, Bu. Sungguh kami merasakan semua keluarga saya disembuhkan dan dibebaskan dari virus corona dan maut. Terpujilah Tuhan Yesus yang luar biasa. Inilah kesaksian saya, Bu Debbie. Terima kasih. Saya sangat diberkati dengan firman yang Ibu bawakan. Ya, terima kasih Ibu dari semua khotbah-khotbah Ibu di mesbah doa maupun di mesbah syukur. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ibu dan keluarga. Puji Tuhan, haleluya saudara ya. Dari kesaksian ini kita mendengar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya, sekalipun mungkin baru dia sendiri yang percaya pada Yesus, tetapi dia tidak segan untuk memberitakan dan mengabarkan kebaikan Tuhan bagi keluarganya. Dan saya percaya apa yang kita tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia ketika kita menabur firman Tuhan dengan hati yang rindu untuk mereka boleh dijamah dan dilawat Tuhan, maka dia Tuhanlah yang turut bekerja menumbuhkan setiap benih firman itu dalam hati saudara dan keluarga kita. Ya, dan kita terus berdoa karena janji firman Tuhan, satu orang bertobat sisi rumah akan diselamatkan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita malam hari ini. Sudah sampai di Yeremia pasal 31 kemarin sampai ayat yang ke 28 dan 29 kemarin ya. Ingat firman Tuhan berkata kemarin ayat 29 dan 30. Firman Tuhan kemarin berkata, maka ya setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri,
Dan setiap manusia yang makan buah mentah giginya sendiri yang akan menjadi ngilu. Ya, kemarin kita sudah sampai di pembahasan di mana saya menyatakan firman Tuhan berkata bahwa ketika Tuhan memulihkan keadaan kita saat kita bertobat, maka tidak ada kutuk lagi. Kalau dulu ayah yang makan buah mentah, gigi anaknya yang ngilu. Tapi sekarang setelah kita menerima Yesus dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Dia dan Dia memulihkan keadaan kita, ya kalau ayah yang memakan buah mentah, ya ayahlah yang ngilu. Setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Ya, jadi orang-orang yang sudah bertobat menerima Yesus dan hidup dalam pertobatan tidak usah takut, saudara. Kutuk tidak akan menimpa kita lagi selama kita berbalik dan mau hidup dalam pertobatan. Ya, tapi kalau kita tidak mau bertobat, maka kita masih terus menanggung kutuk turun-temurun itu ya. Ayat yang ke-31 sekarang. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Sekalipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan berkata bahwa Dia akan membuat perjanjian yang baru, ya, dengan umatnya. Di situ dikatakan sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku mengadakan perjanjian baru, ya, dengan kamu Israel dan dengan kaum Israel dan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyangmu, ya, kata firman Tuhan. Ayat yang sekarang ayat yang ke-33. Ya, tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, saudara, Tuhan akan menuliskan hukumnya di hati kita. Ya, dan bukan lagi di loh-loh batu. Sebagaimana Dia melakukan dengan 10 perjanjian dan perintah Allah, ya, dan dosa mereka terukir dalam hati mereka sehingga mereka benar-benar tidak mau taat. Perubahan ini tampaknya menggambarkan suatu pengalaman yang sangat menyerupai kelahiran baru dengan Allah, ya, dan mengambil inisiatif. Bila kita membawa kehidupan kita kepada Tuhan, maka Dia melalui Roh Kudus-Nya yang akan membangun di dalam diri kita keinginan untuk mentaatinya. Makanya saya selalu berkata, saudara, sebenarnya orang itu kenal Tuhan atau tidak, manusia itu diciptakan dengan roh. Roh manusia itu adalah pelita Tuhan, kata firman Tuhan. Tuhan menaruh hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Jadi sebenarnya manusia itu dia kenal Tuhan atau tidak, ya, dia percaya Tuhan atau tidak, sebenarnya dia tahu mana yang baik, mana yang jahat. Manusia itu diciptakan dengan roh, bisa membedakan apa yang berkenan pada Tuhan dan apa yang tidak. Tetapi semua berbalik lagi kembali pada diri kita. Apakah kita mau mengikuti, ya, tuntunan hati nurani kita, atau kita mau terus berjalan di dalam dosa dan pelanggaran kita. Tapi Tuhan itu Tuhan yang mau menuntun anak-anaknya, saudara, ya. Di sini dikatakan firman Tuhan berkata di sana, ya, bahwa Tuhan itu akan menaruh perjanjiannya dalam hati manusia itu. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Karena itu semua, ya, perkenanan Tuhan itu, semua hukum-hukum Tuhan itu berbalik lagi kepada, ya, damai sejahtera. Kalau orang bertanya, Bu, saya itu melakukan gini, tapi saya merasa lah, ya, sekarang di hatimu merasa damai enggak kalau kamu berbuat gitu? Kalau kamu tidak mengampuni orang, hatimu damai enggak? Karena di hati manusia itu ada hukum Tuhan, ada Taurat Tuhan. Kita sebenarnya tahu mau sejahat apapun orang, ya,
Dia itu pasti tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia itu pasti mengerti. Kenapa? Karena dalam hati kita Tuhan sudah menuliskan hukumnya. Ya, Tauratnya itu adalah dalam hati kita. Ya, saudara, perjanjian yang lama yang sudah dilanggar oleh bangsa itu akan diganti dengan sebuah perjanjian yang baru. Fondasi dari perjanjian yang baru ini adalah Kristus. Ya, perjanjian itu bersifat revolusioner, bukan hanya melibatkan Israel dan Yehuda, melainkan juga semua bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, perjanjian itu menawarkan suatu hubungan pribadi yang unik dengan Allah sendiri, dengan hukum-hukumnya yang tertulis di hati tiap-tiap orang dan bukan di atas batu lagi, ya. Yeremia menanti-nantikan saat itu ketika Yesus datang untuk menegakkan perjanjian ini. Akan tetapi bagi kita sekarang, perjanjian ini sudah ada, saudara. Kita memiliki kesempatan yang luar biasa untuk membuat awal yang baru dan mengadakan hubungan pribadi yang permanen dengan Tuhan, yaitu lewat hati dan sikap hati kita, batin kita. Jadi Tuhan itu menaruh hukumnya dalam hati kita. Makanya semua orang kadang ada yang bertanya, Bu, saya tuh begini-begini, kamu datang pada Tuhan secara pribadi. Ya, yang saya tahu dan yakin dan percaya Tuhan tuh akan berbicara kepadamu secara pribadi. Hatimu yang akan mengajari kamu. Makanya pemazmur berkata, ya, pada malam hari di atas pembaringan aku berbaring, hati nuraniku mengajari aku tentang hukum-hukum Tuhan. Ya, hati nurani kita itu adalah hukum-hukum Tuhan. Hati kecil itu selalu menimbang yang baik. Dia yang akan berbicara, mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum Tuhan, saudara, ya. Lalu di sana dikatakan, saudara, ayat yang ke-34, ya, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalilah Tuhan. Nah ini, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab aku, ya demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Makanya saya selalu berkata, saudara, tidak ada pendeta hebat. Ya, bahkan ayat ini berkata, Tuhan bilang tidak usah lagi orang akan mengajar sesamanya. Tidak usah lagi orang berkata, kenalilah Tuhan. Sebenarnya kenapa saya selalu menghimbau saudara untuk datang secara pribadi. Jangan pernah melewatkan kesempatan atau hak istimewa saudara untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Semua orang wajib dan punya hak untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Asal orang itu mau datang. Masalahnya sekarang, ya apakah kita benar-benar mau datang kepada Tuhan untuk mengenal Dia, atau ya kita hanya sekedar saja. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita malam hari ini, waktu kita mau datang sungguh-sungguh pada Tuhan, waktu kita mau sungguh-sungguh mengaku Yesus adalah Tuhan, waktu kita mau punya kerinduan untuk mengenal Dia, maka hati nurani mulai akan mengajari engkau. Makanya sebenarnya kalau orang Kristen mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, dia gak mudah tersesat. Kita tidak akan mudah tersesat dengan pengajaran yang begini, pengajaran yang begitu. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertumbuh dalam Tuhan, maka kita pasti akan diajar oleh hati nurani kita. Ya, tidak perlu lagi kita diajar oleh orang lain, kata firman Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sendiri, firman-Nya sendiri, itu sudah ada dalam hati kita, saudara dan saya. Ya, orang yang mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, itu pasti hati nuranimu akan mengajari engkau. Ya, saat kita berbalik kepada Tuhan, bertobat. Saya mengalami dulu ketika saya pertama kali terima Tuhan Yesus, saudara. Saya kan gak boleh ke gereja. Ya, saya dilarang oleh keluarga, orang tua saya tidak boleh ke gereja. Waktu itu zaman belum ada handphone, ya. Saya tidak boleh bebas keluar rumah ketika sudah ketahuan saya menjadi Kristen, pengikut Kristus. Apa yang saya lakukan? Saya benar-benar di rumah itu hanya belajar sendiri dari Roh Kudus. Jadi waktu itu saya dikasih Alkitab oleh orang gereja. Ya, saya sembunyikan Alkitab itu di bawah pakaian, kadang di bawah kolong tempat tidur. Bahkan kadang saya untuk baca Alkitab tuh saya harus masuk ke kamar mandi.
Ya nanti kalau ada orang di luar atau siapa, saya pura-pura ya tumpahin air supaya dipikir saya lagi mandi. Padahal di dalam kamar mandi saya lagi baca Alkitab. Siapa yang mengajari saya tentang firman Tuhan? Roh Kudus yang ada dalam hati saya. Firman Tuhan yang ada di hati saya itu yang mengajari saya tentang hukum-hukum Tuhan. Bahkan ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat, ketika kita mau sungguh-sungguh mengenal Tuhan, ya, maka Tuhanlah yang akan memberi pemahaman itu bagi saudara dan saya. Ya, tetaplah cari Tuhan sungguh-sungguh saudara. Ayat 35 berkata di sana, beginilah firman Tuhan yang memberi matahari untuk menerangi siang, yang menetapkan bulan dan bintang-bintang untuk menerangi malam, yang mengharu-birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut, Tuhan semesta alam namanya. Sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan ayat 36 ya. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah keturunan Israel juga tidak akan berhenti menjadi bangsa di hadapanku untuk sepanjang waktu. Ya, Tuhan itu tidak selama-lamanya murka karena Dia penuh dengan belas kasihan. Dia pasti mengampuni ketika kita mau berbalik. Ayat 37, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya seperti langit di atas tidak terukur dan dasar-dasar bumi di bawah tidak terselidiki. Demikian juga aku tidak akan menolak segala keturunan Israel karena segala apa yang dilakukan mereka, demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan tetap menerima ketika kita mau datang kepada Dia. Ayat 38, sesungguhnya waktunya akan datang, kata firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan bahwa kota itu akan dibangun kembali sebagai kota bagi Tuhan dari menara Hananil sampai pintu gerbang sudut. Ya, saudara, Tuhan itu memiliki kuasa untuk menghapus hukum-hukum alam atau bahkan menghapuskan umatnya. Namun Dia tidak mau melakukan yang manapun dari dua hal itu. Ini bukanlah nubuat, ini adalah janji. Inilah cara Allah untuk mengatakan bahwa Dia tidak akan menolak Israel seperti halnya Dia tidak akan menghapus hukum alam. Ya, ayat yang ketiga yang 39 sekarang. Kemudian tali pengukur itu akan merentang terus sampai ke bukit Gareb, lalu membelok ke Goa, ayat 40. Dan segenap lembah itu dan mayat-mayat dan abu korbannya dan segenap tanah di tepi sungai Kidron sampai ke sudut pintu gerbang kuda ke arah timur akan menjadi kudus bagi Tuhan. Orang tidak akan meruntuhkan dan merobohkan lagi di sana untuk selama-lamanya. Tempat-tempat ini menandai perbatasan dari Yerusalem yang dipugar pada zaman Nehemia. Gareb dan Goa tidak dikenal, kuburan dan tempat pembuangan abu mungkin mengacu pada lembah Ben Hinnom, di mana anak-anak ya dikorbankan dalam ibadah orang kafir yang dulu pernah kita belajar. Ya, tetapi Tuhan kembali meneguhkan ya bait-Nya saudara. Artinya apa? Tidak ada pernah kata terlambat. Selama kita mau bertobat dan kembali pada Tuhan, maka Dia Allah yang penuh kasih dan Dia sanggup memulihkan hidup kita. Karena itu mari kita mau terus sungguh-sungguh mencari Dia dengan segenap hati kita saudara. Karena kita percaya Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Karena sekalipun Tuhan murka atas hidup kita, tapi penyertaan-Nya itu sempurna bagi kita. Sampai kapanpun Dia yang berjanji akan menyertai kita, bahkan di saat murka dan penghukuman melanda, Tuhan selalu menyertai. Penyertaan-Nya sempurna bagi hidup kita. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu itu yang terbaik bagi hidup kami. Rancangan-Mu bukan rancangan kecelakaan, tapi Engkau berjanji memberikan kami hari depan yang penuh harapan. Ampuni Tuhan, kalau kami selama ini berjalan dengan rencana kami sendiri. Ampuni Tuhan kalau selama ini kami mementingkan diri kami dan tidak mementingkan rencana Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami sedang membayar harga atas setiap rencana yang salah yang kami buat di hidup kami. Berikan kami kekuatan menghadapi pasangan hidup kami, menghadapi apapun yang sudah kami ambil keputusan. Kami minta Tuhan berikan kami kekuatan, karena ada konsekuensi dari setiap keputusan yang kami ambil. Kami mau bayar harga Tuhan, memiliki kemenangan bersama Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua, Engkau dapati kami sempurna Bapa. Berkati dalam rumah tangga pernikahan kami. Tuhan memberkati suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan, istri menjadi penolong, anak-anak hidup di dalam takut akan Tuhan. Genapi rencana-Mu atas kehidupan setiap kami, setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak. Biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi atas kehidupan kami. Begitu juga anak-anak kami dalam studi mereka, kuliah mereka, bahkan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Mereka tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bahkan jodoh mereka ada dalam tangan Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan yang tidak benar, dari free sex, dari hal-hal yang berbau porno. Tuhan, jauhkan mereka Bapa. Lindungi anak-anak kami dalam kekudusan-Mu Tuhan, agar mereka tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Dijauhkan semua rancangan iblis atas kehidupan mereka. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bahkan setiap anggota keluarga besar kami Bapa. Para orang tua kami, opa oma, para single parent yang masih sendiri, Tuhan terus membesarkan anak cucu sendiri. Kami tahu Roh Kudus menyertai. Di usia senja mereka berikan damai sejahtera dan sukacita. Bahkan kami berdoa, Tuhan biarlah Engkau senantiasa memberkati semua keluarga kami yang sedang terbaring sakit di tempat tidur, tidak berdaya. Tuhan memberkati dengan anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Sembuhkan jiwa setiap mereka yang sakit. Bahkan kami menumpangkan tangan di bagian yang sakit. Di dalam nama Yesus kami percaya terjadi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Ampuni salah pelanggaran dan dosa kami. Kalau penyakit ini datang karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa gelap, lepaskan Tuhan. Kami terus berdoa menyerahkan juga semua anggota keluarga kami yang ingin keluar terlepas dari ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Kami percaya kami punya Tuhan yang lebih besar dari semua roh yang ada dalam dunia ini, dari semua persoalan di hidup kami. Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang besar dan ajaib. Tuhan tolong berikan kekuatan-Mu Bapa, agar setiap kami boleh sungguh-sungguh Tuhan hanya melakukan kehendak-Mu, yang terikat dengan roh kenajisan percabulan, terikat dengan minuman keras, alkohol, rokok, yang terikat dengan perjudian, terikat dengan homoseksual, lesbian, yang terikat dengan amarah, kebencian, kekecewaan, yang terikat dengan kecemasan dan ketakutan, depresi. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan melepaskan setiap kami. Semua telepon, SMS yang sudah masuk WA, Tuhan jamah Bapa, berikan kelepasan-Mu atas setiap umat-Mu, agar setiap kami boleh mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan sendiri. Tuhan terus memberkati Bapa setiap orang yang berkekurangan hari-hari ini, yang terlilit dengan masalah hutang piutang. Tuhan berikan jalan keluar. Ampuni dosa, pelanggaran dan kesalahan yang kami buat. Ampuni rencana-rencana yang salah yang sudah kami buat. Tuhan tolong bawa kami dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Kami terus mengangkat tangan buat bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dilawat oleh Tuhan dengan hujan pertobatan. Diberkati tanahnya, diberkati pertaniannya, diberkati perekonomiannya di dalam nama Yesus. Ada kebangkitan atas bangsa kami. Berkati Presiden Jokowi, wakilnya Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet yang berada di bawahnya, mendukung semua Tuhan.
Program-program itu hanya datang dari Tuhan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa kami. Tuhan memberkati kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati TNI Polri yang terus ada di garis terdepan mempertahankan NKRI. Tuhan berkati tim medis yang juga ada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami berdoa mengikat, patahkan, hancurkan kuasa virus corona di dalam nama Yesus. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Bahkan kami berkati bangsa-bangsa hari ini. Semua mereka yang ada di benua-benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Mereka yang terus setia berdoa Tuhan. Ada di mesbah doa membawa bangsa negara mereka masing-masing di mana mereka tinggal. Tuhan memberkati. Bahkan setiap kami malam ini kami tahu dan percaya jawaban kami ada jalan keluar dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkah dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati keuanganmu. Tuhan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu. Bahkan engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Roh Kudus menyertai hidupmu mulai malam hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia dan tetaplah bersemangat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bagikan ya Mesbah Doa ini kepada teman, saudara dan siapapun agar mereka juga boleh dilawat Tuhan. Tuhan memberkati dan shalom.